Studio Lovers, kamu mungkin masih mengingat nama Pratu Lukius dan Serda Ucok. Nah, kedua prajurit TNI Angkatan Darat ini dipandang berprestasi dalam kesatuan masing-masing. Sayangnya mereka sudah dipecat karena terbukti melanggar undang-undang. Namun, pemecatan mereka di tubuh TNI Angkatan Darat didasari hal yang berbeda, baik di mata internal TNI maupun di mata penduduk Indonesia. Nah, Pratu Lukius dipecat karena pengkhianatannya terhadap TNI, sedangkan Serda Ucok dipecat karena keputusan beraninya membela sesama prajurit TNI. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Luki Yematuan alias Lukius adalah prajurit TNI Angkatan Darat kelahiran Wamena, Papua yang kini baru berusia 26 tahun. Ia diterima oleh TNI Angkatan Darat pada tahun 2015 silam. Lukius pun tergabung ke dalam organik Yonif Raider 400 Banteng Riders sebagai prajurit atau pasukan bantuan dari Yonif 410 Alugoro di bawah Komando Kodam 4 di Ponegoro. Pratu Lukius sempat ditugaskan di Kabupaten Intan Jaya pada bulan Agustus 2020 hingga Maret 2021. Di saat penugasannya itulah, Lukius terdeteksi meninggalkan pos jaganya pada Februari 2021. Nah, ternyata Lukius membelot dari TNI. Entah apa yang ia pikirkan sehingga melakukannya, Studio Lovers. Karena keputusannya itu, status Lukius pun sebagai prajurit otomatis dicabut. Tidak heran jika orang-orang menjuluki Lukius sebagai prajurit pengkhianat TNI. Sebab Lukius secara sadar memilih bergabung dengan musuh negara, yakni kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, sebagai pasukan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat, TPNPB. Nah, di sana Lukius didaulat menjadi salah satu komandan lapangan. Bergabungnya Lukius kala itu, Studio Lovers, diungkapkan oleh juru bicara OPM, Sebi Sembon, yang menyatakan Pratu Lukius bergabung bersama KKB karena kesadaran pribadi. Tidak ada tekanan sama sekali dari pihak manapun. Namun setelah ditelusuri, jejak digital membuktikan bahwa Lukius banyak berteman dengan akun pro KKB di media sosial. Hal ini yang juga turut dicurigai sebagai alasan Lukius membelot. Nah, sialnya setelah bergabung, Pratu Lukius dan rekan-rekannya datang menyerang pos TNI Bulapa Intan Jaya, tempat di mana Pratu Lukius terakhir bertugas sebagai prajurit TNI. Dalam serangan tersebut, TPNPB berhasil menembak 3 anggota TNI di pos. Lukius sungguh pengkhianat negara ya, Studio Lovers. Nah, beda halnya nih dengan Ucok yang dianggap sebagai prajurit pembela TNI. Sebelumnya diketahui saat memilih mendaftar ke TNI, Ucok Tigor Simbolon masih duduk di kelas 2 SMA. Namun berkat kegigihannya mengikuti seleksi, ia pun akhirnya diterima menjadi prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat. Kemudian prajurit berdarah Batak kelahiran Jakarta ini berlanjut mengikuti pendidikan di Kopassus. Keinginan Ucok bergabung ke TNI diketahui terinspirasi dari pamannya yang kala itu bertugas sebagai anggota Kopassus TNI. Karena itu Ucok juga memiliki keinginan besar untuk bergabung di kesatuan tersebut dan menunjukkan prestasi yang membanggakan. Nah, soal kasus penembakan yang dilakukan oleh Ucok nih, masyarakat memandang hal yang ia lakukan adalah bentuk kesetiakawanan dan upaya berani menghapus premanisme. Dari kasus tersebut, Serda Ucok pun menjadi terdakwa atas penembakan 4 tahanan yang mati dalam ruang tahanan di Lapas Kelas 2B Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Serda Ucok melakukan hal tersebut demi membalas dendam kematian rekannya, Serka Heru Santoso, yang tewas dianiaya di tangan preman di Hugos Cafe pada tahun 2013. Yang sehari setelah peristiwa memilukan itu, seorang anggota Kodim yang juga mantan anggota Kopassus bernama Sertus Riono pun ditemukan tewas dibacok. Para pelaku adalah sindikat preman yang meresahkan penduduk Yogyakarta kala itu. Pengadilan Militer Yogyakarta pun memvonis Serda Ucok dengan hukuman 11 tahun penjara karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap tahanan di lapas.
Majelis Hakim juga memerintahkan Serda Ucok agar dipecat dari kesatuan. Nah, saat sidang, Serda Ucok meminta agar dirinya tidak dipecat dari TNI karena baginya menjadi prajurit TNI adalah kebanggaan besar. Namun hal tersebut tidak dikabulkan di Pengadilan Militer 211 Yogyakarta. Meski Serda Ucok tak lagi berstatus sebagai prajurit TNI, selepas masa tahanannya berakhir pada tahun 2021 lalu, ia bertekad akan terus mengabdi untuk NKRI. Meskipun tanpa atribut TNI, potretnya yang beredar di media sosial menunjukkan Ucok tetap gagah dalam balutan baju kaos dan celana jeans. Masyarakat akan selalu mengenangnya sebagai prajurit pembela TNI. Kopassus pun tetap bangga pernah memiliki Ucok. Nah, jika masyarakat dan Kopassus melepas bangga si Ucok, tentu saja berbeda halnya dengan Pratu Lukius yang memilih disersi saat melakukan tugas dan dipastikan dipecat secara tidak hormat di Kesatuan TNI Angkatan Darat. Pratu Lukius pun terdaftar sebagai DPO dan hukuman militer yang cukup berat jika ia tertangkap telah menantinya. Namun keberadaan terkini Pratu Lukius menjadi hal yang sulit untuk diprediksi. Kabar terakhir menyatakan bahwa Pratu Lukius kerap beraksi di puncak dan di daerah pegunungan. Lukius yang nyata membelot ke KKB Papua sangat jelas bakalan dikenai pasal yang berlapis akibat perbuatannya. Karena itu tidak ada kata bangga untuk prajurit yang jelas-jelas pengkhianat ya Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang prajurit pengkhianat TNI versus prajurit pembela TNI. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.